Natal untuk kalian semua. Yuk, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Yuk, kita nyanyi ya buat Tuhan. Yuk, kita nyanyinya sambil berdiri ya, biar semangat. Lagunya disambung dengan Hai Mari Berhimpun ya. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama ya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun ada di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di setiap tempat kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Lagu ini mengajarkan kita supaya kita mau minta tolong sama Tuhan, agar Tuhan mau melayakkan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan.
Ya benar ya adik-adik, sesungguhnya kita semua tidak ada yang layak untuk menerima kedatangan Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada semua adik-adik, juga pada Lause, juga pada setiap orang di dunia ini, sehingga Tuhan Yesus mau lahir untuk kita. Ya, nah sekarang kita mau siapkan persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Ikuti Lause berdoa ya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan Tuhan yang kami tahu asalnya terlebih dahulu dari Tuhan yang sudah memberkati orang tua kami. Tuhan, tolong sucikan dan layakkan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya. Kita minta tolong Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan tidak berlalu begitu saja ya. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan.
Shalom anak-anak, mari kita siap hati untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, menyertai dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan menikmati firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami sungguh boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Lause berharap kalian semua sehat, tetap bergembira, dan tetap semangat. Lause mau nanya, apakah semua kalian itu mengikuti ibadah perayaan Natal sekolah minggu kita minggu yang lalu? Bagaimana? Keren bukan? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Junia dan juga penampilan teman-teman kita dan tentunya pelayanan lause-lause kita sungguh luar biasa. Semua dapat berjalan dengan baik. Tentunya kita menyadari itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena Tuhan semata-mata. Nah, anak-anak tahu tidak? Untuk persiapan perayaan Natal ini lumayan susah, gitu ya. Di masa kita harus social distancing, tidak mudah untuk mengatur segala sesuatunya. Kita harus mengatur dengan baik-baik untuk latihan dan perekaman. Tetapi puji Tuhan sekali lagi, karena pertolongan Tuhan itu semua boleh berjalan baik dan lancar. Nah, apakah kalau semua perayaan Natal sudah berjalan dengan baik dan lancar itu cukup? Sudah sampai di situ? Tentu tidak. Yang paling utama dan harus kita ingat bahwa apakah di dalam kita merayakan Natal kita sungguh-sungguh mengerti arti dan makna Natal sesungguhnya. Mari bersama kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Anak-anak boleh melihat di dalam Alkitab sambil kita melihat video berikut ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Perintah itu berbunyi, sensus akan dilakukan di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Semua orang harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Maka pergilah semua orang ke kotanya masing-masing. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ia pergi bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan anaknya yang dikandungnya oleh kuasa Roh Kudus. Yesus, juru selamat dunia, lahir. Lalu Maria membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah anak Allah datang ke dunia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang baru lahir itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Lalu para gembala menceritakan apa yang mereka alami, bahwa anak Allah juru selamat dunia telah lahir. Dan orang-orang yang mendengarnya takjub tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mendengar dari cerita pada waktu perayaan Natal oleh Lause Junia, betapa luas dan lama persiapan Tuhan untuk kedatangan anaknya ke dalam dunia. Dimulai dari Taman Eden, kemudian di masa Nuh, pemanggilan Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian Tuhan dengan Musa, sampai kepada masa nabi-nabi, para hakim, sampai kepada kelahiran Kristus melalui Maria,
oleh Roh Kudus. Kita melihat itu semua luar biasa dipersiapkan oleh Tuhan. Itu karena apa? Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak tahu betul bukan dari kisah di dalam Alkitab yang sudah diceritakan minggu yang lalu. Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya dengan baik, menciptakan kita manusia, menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan amat baik. Tetapi manusia tidak taat, jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Dengan kasih-Nya, Tuhan merancangkan suatu karya keselamatan bagi manusia. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hal yang pertama yang harus kita mengerti tentang arti dan makna Natal. Kelahiran Kristus adalah menunjukkan besarnya kasih Kristus kepada kita, kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa, supaya kita tidak binasa, tetapi kita diselamatkan. Di dalam kisah Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 yang sudah kita saksikan melalui video tadi, kita memperhatikan di situ bagaimana Allah luar biasa memakai orang-orang di dalam menggenapkan akan rencananya. Dia memakai baik mereka yang percaya kepada Tuhan maupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam kisah Lukas pasal 2, contohnya yang percaya kepada Tuhan adalah Maria dan Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan dan mereka sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah siapa? Kaisar Agustus. Siapa Kaisar Agustus? Kaisar Agustus adalah orang yang memegang pemerintahan tertinggi di pemerintahan kekaisaran Romawi. Ya, dia manusia biasa, tetapi dia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Tapi dia tidak percaya Tuhan. Melalui perintahnya untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekuasaannya, Tuhan memakai masa itu untuk penggenapan janjinya, untuk menghadirkan raja bagi bangsa pilihannya, raja bagi kita semua. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Luar biasa bukan Tuhan kita? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Dia sudah merencanakan, Dia pasti akan menggenapinya. Dan kita melihat di sini, Tuhan juga dapat memakai orang-orang baik yang tidak percaya maupun orang yang percaya untuk menggenapi akan janjinya, untuk melakukan akan kehendaknya. Itulah Tuhan yang kita punya. Oleh karena itu, mari kita terus bergembira. Ya, bergembira menyambut kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Anak-anak, mungkin ini Natal kesekian yang kita rayakan. Tetapi mari kita terus mengingat-ingat apa sih makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Karena itu kita terus mau bergembira karena Tuhan Yesus lahir untuk siapa? Untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Manusia yang berdosa, yang harusnya binasa. Bagaimana kita meresponi akan kasih Tuhan yang begitu besar? Tentunya kita harus apa? Percaya Yesus sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus yang lahir, yang kita peringati di perayaan Natal, Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan bagaimana kita mau setia menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu setiap minggu ya, di hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, mari kita terus ikuti. Kita berharap tahun depan, tahun 2021 kita sudah bisa seperti sedia kala beribadah di gereja.
Mari kita dengan setia untuk datang beribadah. Kita boleh menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sungguh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Kita hidup taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itulah arti Natal bagi kita. Natal adalah tentang Yesus, tentang kasih-Nya, kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Karena itu mari kita terus bergembira sekalipun di masa-masa pandemi ini kita tidak bisa merayakannya bersama-sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak seperti tahun-tahun kemarin kita menikmati bazar, ada banyak hadiah gitu ya. Tetapi mari kita tetap bersukacita. Dan kita terus memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan kita di dalam Mika pasal 5 ayat 1 ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau lahir bagi kami. Engkau mau menjadi juru selamat bagi kami, anak-anak-Mu yang berdosa, yang sering tidak taat, yang sering tidak setia. Tuhan, terima kasih. Biarlah Natal ini, sekalipun di dalam masa kami harus ada di rumah dan tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami tetap bersuka cita karena kami mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang terus percaya bahwa Yesus sungguh juru selamat kami, dan kami sungguh-sungguh selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, ibadah kita selesai hari ini. Mari kita tetap sehat, kita tetap bergembira, dan kita tetap bersukacita, tetap semangat ya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat menikmati liburan Natal. Amin.